thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Nah Sobat Kicau Mania, ini video cuplikan yang lama ya Sobat Kicau Mania. Di part satunya sudah kita tampilkan kemarin ya kan. Nah kali ini kita akan memberikan pembahasan yang tidak kalah pentingnya Sobat Kicau Mania, yang dimana kita akan memasukkan pejantan yang ngelemak itu setelah kita melakukan perawatan. Nah bagaimana bentuknya sekarang, kondisinya sekarang, apakah masih ngelemak atau justru sudah keadaannya sudah pulih dan membaik. Nah, apabila keadaannya sudah membaik Sobat Kicau Mania, kita akan memasukkannya ke dalam kandang 2 Sobat Kicau Mania agar untuk melakukan proses kawin Sobat Kicau Mania. Nah, di sana juga anakannya sudah berusia 17 hari Sobat Kicau Mania. Nah, bagaimana keseruannya, simak terus video ini, tonton sampai habis. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Nah Sobat Kicau Mania, pertama-tama di sini kita memberikan tips untuk kalian semua ya. Kalau untuk melakukan perawatan pada pejantan mengelemak itu, kita memberikan fur. Kembali lagi ke furnya Sobat Kicau Mania ya, kita pakai fur top song dan juga fur hijau atau fur gold coin. Nah Sobat Kicau Mania, kelihatan di sini kotorannya sudah ngefur Sobat Kicau Mania ya, walaupun dia ini sudah kita cabut dari tangkaran. Sudah lama kita melakukan perawatan ini, kurang lebih sekitar beberapa minggu Sobat Kicau Mania ya. Nah di saat itu juga kita mulai melakukan perawatan dan memberikan fur. Gunanya apa? Agar lemak yang di badannya ini bisa kempes Sobat Kicau Mania. Tentu saja kita melakukan penjemuran, umbar dan lain-lain seperti di konten saya yang lama Sobat Kicau Mania ya. Nah ini nanti kita tangkap Sobat Kicau Mania, tetapi kita melihat dulu kondisi ya, karena cuaca di sini juga cukup berubah-ubah, cukup ekstrim Sobat Kicau Mania. Kita pantau dulu keadaan di kandang. Nah ini contohnya Sobat Kicau Mania, saya pantau dulu anakan di kandang ini usianya masih 16 hari kalau untuk yang di video ini Sobat Kicau Mania ya. Nah nanti keesokan harinya di usia 17 baru kita masukkan pejantan ini ke dalam kandang. Nah jangan sampai dia ngebantai anaknya Sobat Kicau Mania, itu yang paling penting poinnya Sobat Kicau Mania ya. Nah ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kalian, kalau kita merawat pejantan yang posisinya ini mau mabung ya, belum rontok atau dia juga ngelemak, kita melakukan perawatan. Nah kemudian kita masukkan lagi ke kandang, apakah akan terjadi pembantaian? Kita lihat dulu kondisinya Sobat Kicau Mania. Kalau anakan burung murai batu ini sudah lancar terbang, sudah posisi nangkring seperti ini tinggi ya kan, otomatis ini masih dalam proses belajar Sobat Kicau Mania ya, karena kelihatan di ekornya sana Sobat Kicau Mania ini usianya baru turun gelodok dan dia ini masih butuh bimbingan indukannya Sobat Kicau Mania. Nah kita tunggu sampai ekornya sedikit panjang atau di usia 17 dan 18 hari baru kita masukkan. Nah ini kita melakukan pemantauan saja Sobat Kicau Mania, keesokan harinya baru kita masukkan pejantan ini.
Nah sobat kicau mania, ini ada juga pejantan di kandang 3 yang ekor panjang itu sobat kicau mania ya, yang posisinya dia mau mabung, rontoknya sedikit-sedikit. Nah itu juga kita pisahkan sobat kicau mania. Nah kalau untuk di malam hari mereka ini kita kerodong sobat kicau mania kalau cuaca lagi dingin, atau kita biarkan saja tanpa kerodong yang nggak apa-apa sobat kicau mania, tidak mengganggu anakan murai batu yang lain. Nah kita akan kembali cek sobat kicau mania ya, kalau di hari ini di posisi tanggal sekarang ini posisi anakannya sudah memasuki usia 17 hari. Nah pada saat inilah kita bisa memasukkan pejantan ini. Nah nanti kita akan tangkap sobat kicau mania ya, sebentar lagi kita akan tampilkan, kita tangkap, kita akan cek ya lemak di posisi dadanya itu, kita lihat apakah sudah mulai kempes atau sudah mulai hitam ya sobat kicau mania. Kalau posisi lemaknya sudah terbakar itu, pembakaran lemak itu sobat kicau mania, dia akan kempes dan akan berwarna hitam seperti darah beku. Nah ini kita tangkap sobat kicau mania, kita sudah tidak sabar untuk memasukkan pejantan ini ke dalam kandang ya. Mudah-mudahan mau kawin sobat kicau mania, karena kita melakukan kebiasaan ini untuk di kandang lain, di kandang 3 itu berhasil cara seperti ini sobat kicau mania ya. Memang pejantan ini kita cabut ketika anakan murai batu itu menetas. Nah ketika sekarang ini sudah berusia 17 hari, otomatis dia ini belum melihat anaknya sama sekali sobat kicau mania ya. Kita nekat kita masukkan, apakah dia bisa menerima ya. Karena pejantan ini cukup mapan sobat kicau mania, sudah mencetak anakan sekitar 30 ekor sobat kicau mania ya. Dia dulu memang ngebantai, tapi sekarang ini semenjak dia kita ternak sobat kicau mania ya, alhamdulillah tidak pernah ngebantai anakannya sobat kicau mania, walaupun kita main sistem cabut. Apalagi di saat perawatan seperti ini sobat kicau mania, kita cabut, kita jemur, kita umbar ya kan. Kemudian lemaknya ini kita gosok pakai minyak sayur seperti di konten saya yang lama sobat kicau mania. Nah hasilnya sudah cukup membaik ini sobat kicau mania ya, lemaknya ini berangsur-angsur kempes sobat kicau mania ya. Kelihatan di sana terjadi pembakaran lemak walaupun masih ada lemak. Ini kalau kalian mengikuti video saya sobat kicau mania ya, ini lemaknya sangat tebal ya kemarin itu ya. Nah ini sudah membaik sobat kicau mania ya. Tentu saja kita melakukan perawatan ini dengan sabar, tidak usah buru-buru sobat kicau mania, karena saya ini sifatnya tidak usah buru-buru. Nah karena saya ini juga sistemnya lulu induk, jadi kita pantau dulu keadaan sesuai apa yang kita putuskan sobat kicau mania ya. Kalau kita buru-buru hasilnya juga tidak bagus. Nah ini sobat kicau mania, kalau menurut saya ya berangsur-angsur sudah pulih membaik ya pejantan ini dari ngelemak sobat kicau mania. Kemarin lemaknya ini sangat tebal sekali, kita lihat di sini, kita lihat sudah kempes ya, sudah mulai ada pembakaran lemak, kemudian sudah berwarna hitam seperti darah beku. Nah itu pembakaran lemaknya sobat kicau mania. Memang penjemuran kita cukup ekstrim sobat kicau mania. Untuk pejantan ini kita jemur dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 sobat kicau mania. Artinya begini sobat kicau mania, ketika dia kepanasan kita simpan dulu ya, kemudian kita lanjut jemur lagi di siang hari, dan itu saya jemur lanjut lagi itu di jam 10, jam 11, bahkan jam 12 sobat kicau mania, karena cuaca di sini berubah-ubah, kadang panas kemudian kadang hujan ya. Apalagi di malam hari itu selalu hujan sobat kicau mania. Siang hari kita melakukan penjemuran ya terpaksa di jam 10 dan jam 11. Jadi penjemurannya satu hari itu 2 kali sobat kicau mania ya. Untuk pagi-pagi sekitar jam 8 itu kita jemur sampai jam 9 atau setengah 10. Kemudian jam 10-nya itu kita amankan dulu sobat kicau mania, kita pinggirkan ya dari sinar matahari. Kemudian di jam 11 atau setengah 11 itu kita jemur lagi sobat kicau mania sampai jam 12 atau jam 12 ke atas. Nah ini sobat kicau mania yang kita tunggu ya, kita akan memasukkan pejantan ini ke dalam kandangnya yang lama sobat kicau mania. Kita akan lihat reaksinya, apakah dia membantai anakan atau dia membantai induk betina. Itu kita lihat saja di video ini sobat kicau mania.
Nah, spontan saja sobat kicau mania induk betina ini menghampiri pejantan ini ya, karena mereka ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama mereka ini bersama di kandang sobat kicau mania. Jadi otomatis mereka ini kenal sobat kicau mania, bukan baru dijodohkan. Jadi mereka ini di kandang ini sudah produksi yang ke 15 sobat kicau mania ya, sekitar itu sobat kicau mania, produksi yang ke 13 sampai 15. Nah, ini anakannya totalnya sudah 30-an ekor yang sudah kita jual untuk di kandang ini sobat kicau mania. Nah, pejantan ini santai saja sobat kicau mania ya, karena saya sudah biasa melakukan ini. Kita melakukan perawatan ya. Kalau induk ini seperti ini sobat kicau mania, ketika mereka jenuh saya perhatikan dulu karakternya, kita cabut. Baik pejantan atau betina ya kita jemur. Apalagi pejantan yang lemak ini, saya melakukan perawatan ini santai tapi pasti, tidak buru-buru sobat kicau mania. Saya tangkap, saya jemur pejantan ini, kemudian saya masukkan lagi. Nah, sering kali seperti ini sobat kicau mania, ketika anakannya menetas, pejantan ini belum melihat anaknya, kita cabut pejantannya ini agar dia ini bisa kita lakukan perawatan dan penjemuran. Ketika anakannya usia 15, 16, 17, kita masukkan lagi pejantan ini dengan harapan mau kawin sobat kicau mania. Nah, selama ini seperti itu sobat kicau mania ya, kita lihat saja, mudah-mudahan kali ini juga bisa sobat kicau mania. Mudah-mudahan dia bisa kawin lagi sobat kicau mania ya. Nah, ini anakannya ada di atas gelodok sobat kicau mania ya. Jadi anakannya ini memang seperti ini sobat kicau mania. Kalau melihat pejantan masuk ya, mereka tidak mendekat, mereka menjauh. Hanya betina ini yang mendekat nanti sobat kicau mania ya. Nah, betina ini pun kita pantau sudah birahi sobat kicau mania, sering memanggil si jantan. Kemudian jantan ini sudah juga birahi sobat kicau mania ya, artinya mereka saling saut menyaut sobat kicau mania. Kalau bahasa kita itu bunyinya itu saling memanggil sobat kicau mania. Wajar saja sobat kicau mania betina ini sudah birahi sobat kicau mania, karena kita sudah menghafal sobat kicau mania ya, kalau anakannya usia 15 hari, 16, 17 sampai 18 hari ke atas, pada saat itu juga kita memasukkan pejantan. Karena kita tahu di usia anakan seperti itu, betina ini sudah mulai angkut sarang sobat kicau mania, sudah mulai birahi lagi untuk kawin. Tinggal pejantannya masih fit atau kurang fit. Kalau dia fit dia akan kawin sobat kicau mania ya. Juga kondisi pejantan ini kalau kalian melihat posisinya itu sudah mulai rontok bulu ya. Selain dia ngelemak, dia ini mau mabung sobat kicau mania. Jadi kita jalanin aja proses ini sobat kicau mania ya, sesuai kebiasaan kita. Inilah cara kita ternak sistem lolo induk, dan inilah cara kita sistem cabut jantan untuk melakukan perawatan pejantan yang lemak. Nah sobat kicau mania ya, kelihatannya sudah aman. Kondisinya juga sudah dingin sobat kicau mania untuk di kandang ini ya. Artinya tidak ada pemberontakan baik itu betina maupun si pejantan ini atau anakan ini merasa takut, tidak seperti itu sobat kicau mania ya. Kita lihat sudah aman-aman saja di sini sobat kicau mania, karena pejantan ini sudah pengalaman. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi sobat kicau mania. Pejantan mapan sudah beberapa kali produksi itu tidak mudah stres. Juga betinanya sobat kicau mania, andai kata kita tangkap, kita cabut ya, kita masukkan lagi, dia ketemu anakannya, mudah-mudahan dia tidak membantai anakannya. Karena yang terjadi selama ini seperti itu sobat kicau mania ya. Yang ada dia ini bukan memperhatikan anakannya sobat kicau mania, dia memperhatikan si induk betina ini, dan betina ini juga memperhatikan si jantan, karena mereka ini mau kawin sobat kicau mania ya. Jadi pejantan dan betina ini ya saling berdekatan ya. Jadi betina ini kalau sudah birahi dia akan manggil si jantan. Mudah-mudahan jantannya on, birahinya naik dan bisa kawin. Jadi anakannya ini hanya melihat saja sobat kicau mania ya. Nah, di sanalah kita melihat trik-trik seperti ini bisa kita pakai untuk di sistem lolo indukan seperti ini sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.